Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Perkenalkan, nama saya Oksawellen. Saya dari Prodi Akuntansi, NIM saya 29021500024. Saya akan menjelaskan tentang perikatan audit, surat perikatan audit, dan contoh surat perikatan audit dalam mata kuliah auditing. Surat perikatan atau engagement adalah kesepakatan kedua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Sedangkan surat perikatan audit itu adalah atau audit engagement letter adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Adapun isi dari surat perikatan audit itu, yang pertama tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam pengaruh reproduksi laporan keuangan audit. Yang ketujuh kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang harus dalam kaitan dengan audit. Dan yang terakhir, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihan. Di samping itu juga auditor bisa juga masukin hal-hal berikut ini dalam surat perikatan audit. Yang pertama itu pengaturan berkenan dengan perencanaan auditnya. Yang kedua itu harapan untuk menerima penegasan tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungan dengan audit. Yang ketiga permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit. Adapun surat perikatan audit itu dibikin oleh auditor untuk kliennya, yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas ditunjuknya oleh klien. Dan ini adalah contoh surat perikatan audit. Tulisin dulu ya. Ini ada dari Helianto dan rekan, Jakarta 23 Desember 2019. Ini ditujukan kepada PT Capitaling Investment Tbk. Manajer, ini alamat perusahaannya. Audit. Ini judul ininya apa? Surat perikatannya. Ini judul surat perikatannya. Ini tujuan dari auditing itu. Saudara telah meminta kami untuk mengaudit laporan keuangan entitas yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
Tujuan dari audit adalah pernyataan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAP atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya setelah ada tujuan, di sini ada tanggung jawab auditor. Di sini kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAP. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi kode etik profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari segala saji material. Selanjutnya setelah tanggung jawab auditor ada tanggung jawab manajemen. Di sini tanggung jawab manajemen, kami mengingatkan saudara bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan termasuk posisi keuangan. Laporan audit kami juga menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntan keuangan di Indonesia, dan tanggung jawab tersebut yang pertama perancang, implementasi, dan mempertahankan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik karena kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, pemilihan dan penggunaan kebijakan akuntansi yang diperlukan. Yang ketiga, pembuatan estimasi akuntansi yang diperlukan sesuai dengan keadaan entitas. Yang keempat, memberikan kepada kami yang pertama akses terhadap semua informasi yang manajemen sadari bahwa informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal lainnya. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen untuk tujuan audit. Dan yang terakhir, akses tanpa batas kepada individu-individu dalam entitas yang kami pertimbangkan perlu untuk memperoleh bukti audit. Selanjutnya setelah tanggung jawab manajemen langsung ke komunikasi dalam penugasan audit. Komunikasi dalam penugasan audit sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit kami. Standar Perikatan Audit mengharuskan dikomunikasikan kepada manajemen, dewan komisaris, dan komite audit atau pihak yang setara dengan komite jika ada terhadap kemungkinan bahwa kami memberikan rekomendasi untuk komite audit atau pihak yang setara dengan komite audit jika ada, dan manajemen telah kemungkinan akan memberikan peningkatan efisiensi atau aktivitas operasi entitas atau rekomendasi lain mengenai pengendalian internal. Selanjutnya bentuk laporan. Bentuk laporannya, kami akan memberikan hasil akhir laporan audit sebanyak 4 salinan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dialamatkan kepada direksi entitas. Di sini ada imbal jasa dan penagihan. Imbal jasa yang kami tetapkan untuk penugasan tersebut adalah 140 juta. Imbal jasa ini belum termasuk PPN 10%. Imbal jasa akan kami tagihkan berdasarkan kemajuan jasa yang kami berikan. Berdasarkan basis tersebut, pembayaran imbal jasa akan jatuh tempo berdasarkan sebagai berikut. Pembayaran pertama 50% jika disetujui. Pembayaran kedua 30% pada saat draft laporan audit diserahkan. Pembayaran ketiga 20% pada saat final laporan audit diserahkan. Di samping itu juga biaya yang langsung berhubungan dengan penugasan ini seperti biaya akomodasi, transportasi, dan alat tulis akan ditagih secara terpisah sejumlah pengeluaran aktual selama audit berlangsung. Ini penggunaan hasil laporan itu menggunakan dokumen lain atau file elektronik, syarat dan kondisi lainnya. Terus batasan tanggung jawab dan ganti rugi. Entitas setuju bahwa KAP, Haryanto, dan rekan dan seluruh personel tidak akan bertanggung jawab atas entitas untuk setiap klaim, kewajiban, atau biaya yang berkaitan dengan penugasan ini melebihi jumlah keseluruhan lebih dari harga jasa yang dibayar entitas kepada KAP, Haryanto, dan rekan. Berdasarkan surat perikatan ini, entitas akan mengganti kerugian dan membebaskan KAP, Haryanto, dan rekan
dan seluruh personilnya dari semua klaim, kewajiban dan biaya apapun, baik dibawa atau dikeluarkan oleh entitas atau pihak ketiga yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari jasa, diberikan sesuai dengan surat perikatan yang ini. Selanjutnya ada hukum yang berlaku dan yurisdiksi. Ketentuan pada surat perikatan ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia, dan setiap sengketa hukum harus diselesaikan dengan yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan penugasan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Pengawas Profesi pada Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya ini penutup. Jika saudara memiliki pertanyaan, jika saudara ingin membahas hal tersebut lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Di sini ada tanda tangan KAP-nya, Helianto dan rekan, Bapak Rahmat Skandar yang punya perusahaan, yang punya KAP. Terus ini direksi dari PT Capitaling Investment. Mungkin itu saja presentasi saya tentang perikatan audit, dan ini contohnya surat perikatan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.